Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Strategi Guru Mengajar Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Haidian Maulana. Di sini teman saya. Nama saya Muhammad Bagia Bajali. Saya Muhammad Rajiani dan saya Muhammad Fikri Wahyudi. Kami dari Lokal A semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam yaitu usaha mengkaji ilmu secara terencana untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, serta dengan sadar dan tulus menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala sektor kehidupan yang sedang atau akan ditempuhnya. Hal itu artinya dalam segala lingkungan kehidupan peserta didik. Kelak mampu memilih dengan tegas terhadap adanya dilema etika, yaitu antara kenyataan bisa berpeluang melakukan tindakan negatif untuk meluruskan keinginan ego pribadi, kemudian ditandingkan dengan landasan moral yaitu sesuai dengan cita-cita Islam. Pengertian strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan saran yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu sasaran kegiatan. Secara umum, strategi dapat berupa garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditempuhnya. Berkaitan dengan masalah belajar dan pembelajaran, strategi dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan pendidik peserta didik dalam upaya mengoptimalkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pendidikan di era evolusi industri 4.0. Di era industri 4.0, pendidikan mempunyai tujuan membangun sumber daya profesional. Lahirnya era evolusi merupakan tantangan yang sangat bagus yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan output manusia yang tangguh, berakhlak karimah, cerdas, tahan uji, siap berkompetitif serta memiliki kecerdasan untuk menghadapi tantangan. Demikian. Perkenalkan, di sini saya ingin melanjutkan perkenalkan saya Maulana. Jadi tantangan era revolusi 4.0. Era revolusi industri 4.0 mengubah di berbagai lini kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan. Guru merupakan tokoh utama dalam berbagai bidang pendidikan. Hal ini menuntut kesiapan dan strategi guru untuk menghadapi tantangan ke depan. Pembelajaran di era 4.0 menuntut peserta didik untuk memiliki aspek keterampilan, pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan, pembelajaran dan inovasi serta life skill dan karir. Kemendikbud memutuskan bahwa paradigma pembelajaran di era industri 4.0 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berbagai analisis, dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Dalam menghadapi pembelajaran di abad ke-21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi media serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tantangan dunia pendidikan di era revolusi industri ini adalah mengubah konsep peserta didik dalam mengamalkan menjadi menciptakan. Tantangan terbesar yang dihadapi guru rata-rata adalah ilmu teknologi. Kelemahan di bidang ilmu teknologi ini dapat diatasi dengan cara mau belajar dan memperluas wawasan. Guru perlu penyesuaian pengetahuan, sedangkan kecepatan belajar dengan kecepatan perkembangan ilmu berbeda. Penyesuaian ini bisa dirasa ingin tahu. Selama guru merasa ingin tahu, maka dia akan terus belajar untuk bisa untuk maju. Dengan demikian, guru adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Profesionalisme pun dengan sendirinya teknologi. Berikut tantangan yang dihadapi oleh guru, khususnya guru pendidikan agama Islam adalah: 1. Krisis moral, 2. Melek digital, 3. Krisis sosial, 4. Perkembangan
teknik atau ilmu pengetahuan teknologi. 5. Guru harus menjadi teladan atau role model. 6. Media pembelajaran berbasis teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bajali. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Kemudian selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat dari strategi mengajar. Yang pertama ialah menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan maklumat, pengalaman, keterampilan dan sikapnya, terutama keterampilan berpikir ilmiah yang benar dan sikap dalam bentuk cinta ilmu, suka menuntutnya dan membuka rahasianya dan merasa bahagia dan senang dalam mencarinya. Yang kedua, membiasakan pelajar menghafal, memahami, berpikir sehat, membiasakan dengan tepat, mengamati dengan tepat, rajin, sabar dan teliti. Kemudian 3, memudahkan proses pengajaran bagi pelajar yang membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan, menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Dan yang terakhir, menciptakan suasana pengajaran yang sesuai, menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat antara guru dan siswa, menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa, serta meningkatkan motivasi siswa. Mungkin sekian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kami ataupun kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rajiani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam strategi mengajar. Ada berbagai macam strategi dalam mengelola pembelajaran. Beberapa di antaranya dinamakan seperti mastery learning, individualist learning, adaptive learning, dan cognitive learning. Agar kelas dapat berjalan dengan lancar, seorang guru harus menggunakan strategi pengelolaan yang mencakup beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas, kedua sebuah standar pencapaian yang dapat diterima, ketiga metode evaluasi progres, dan keempat remedial bagi siswa yang belum memenuhi standar pencapaian minimum. Adapun strategi pengelolaan yang efektif menurut buku termasuk yang pertama, tinjau dengan cermat bahan ajar guru untuk mengidentifikasi tujuan agar dapat menentukan tujuan yang tepat. Kedua, menetapkan standar pencapaian minimum untuk setiap tujuan yang ditujukan untuk setiap siswa. Ketiga, komunikasikan standar dengan jelas pada setiap siswa dalam kelompok dan bagaimana dia dapat mencapainya. Keempat, kembangkan metode untuk mengambil sampel kemajuan siswa di sepanjang kegiatan pembelajaran untuk melacak pembelajaran kelompok atau individu dalam kelas. Kelima, identifikasi dan siapkan strategi untuk memperdaya pengetahuan dan konseling untuk sesuai tujuan bagi siswa yang menguasai target paling cepat. Keenam, sediakan kesempatan remedial yang diarahkan oleh guru yang dibentuk oleh siswa yang berhasil mencapai target. Kelima, kembangkan tes yang mengukur penguasaan akhir dari tujuan unik untuk digunakan dalam menilai siswa, serta untuk merencanakan pengelolaan selanjutnya. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Demikian penjelasan dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.